Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di channel Fintech. Nah, jujur gue excited banget sama video ini. Iya, video ini kita bakalan ngebahas si Itel S25 Ultra. Nah, menariknya HP itu mirip kayak, ya kalian tahu lah ya, mirip kayak siapa. Tapi kenapa ya Itel memulai gebrakan baru dengan yang mirip-mirip kayak sebelah gitu ya. Di seri kali ini yaitu Itel S25 Ultra. Kalau gue lihat makin mirip gitu ya, kayak S24 yang mana. Ya tapi di sini ada sedikit perbedaan dari Itel S25 Ultra. Tapi nggak apa-apa lah, kita bakal bahas smartphone-nya satu ini ya, karena memang smartphone ini menarik buat dibahas. Tapi sebelumnya kita bahas dari tampilan boxnya terlebih dahulu. Ya, dimana tampilan box sekarang di sini bentuknya seperti ini. Di sini warnanya full hitam ya teman-teman. Nah, di dalam paket pembeliannya seperti biasa nih. Di sini ada buku manual, terus juga kitab-kitab. Lalu di sini ada SIM tray ejector pastinya, dan kita nggak boleh ketinggalan ada screen protector. Nah, di bawahnya lagi ada unit smartphone-nya pastinya. Lalu ada silicone case, untungnya masih dapat silicone case ya teman-teman. Lalu nggak ketinggalan ada kabel USB Type-C dan juga adapter charger. Ya, kalau yang ini dapat charger, nggak dapat. Sekarang kita bahas dari segi desain terlebih dahulu. Jujur memang gua cukup ngakak sih ya, cukup ketawa dengan desain si Itel S25 Ultra ini. Karena kalau dilihat secara desain ini bener-bener ngeplesetin banget nih Itel ya. Dari namanya aja udah S25 Ultra. Terus juga di sini desainnya dibuat mirip kayak S24 Ultra. Tapi ya menariknya di sini ada lampu RGB di bagian belakangnya ini. Lampu RGB-nya ini bisa diganti-ganti dan bisa kalian custom. Ya walaupun memang terkesan gaming, cuman kalau dilihat penampilannya ya cukup oke lah. Bisa buat pamer dan juga di sini sedikit pembeda daripada S24 Ultra yang beneran. Bobotnya yang gue salutin di sini beneran ringan banget, cuma di angka 170 gram ya teman-teman. Ketipisannya juga cuma di angka 6,9 mm dan ini bener-bener tipis banget. Materialnya di sini polikarbonat ya teman-teman, dan di sini ada dua tone color gitu ya teman-teman. Di atasnya seperti doff dan di bawahnya seperti glossy. Tapi pas waktu kita pegang, tetap kok di sini menimbulkan kesan doff alias matte gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah sekedar perbedaan tone color bagian atas dan bagian bawah aja. Lalu untuk varian warna ada 3, yaitu Bromo Black, Komodo Ocean, dan juga Meteor Titanium. Punya gue ini adalah warna Meteor Titanium. Kalau gue lihat warnanya ya cukup bagus lah ya. Apalagi di sini ada aksen dual tone ini. Untuk speakernya di sini masih mono ya teman-teman ya. Walaupun memang masih mono, terbilang cukup oke lah buat kualitasnya. Tapi pas waktu gue setting ke 100%, memang di sini kedengarannya nggak begitu asik. Ya agak sedikit ngilang lah. Terutama untuk bassnya di sini berkurang dan untuk audionya agak lebih cempreng. Kalau misalnya kita setting volume ke 100% ataupun lebih dari 80%. Sekarang kita balik ke bagian layar. Layarnya sih kalau bisa dibilang mirip-mirip kayak smartphone Transcend Group pada umumnya. Ya gue sebut aja Infinix Hot 50 Pro Plus, yang dimana gue udah review kemarin dan pas waktu gue coba layarnya ini mirip. Yang dimana untuk masalah desainnya, desain layarnya udah pakai 3D curve design, terus juga untuk fingerprintnya udah under display. Sebenarnya untuk masalah fingerprint di sini gue nggak komplain. Fingerprintnya ini bisa membaca jari dengan sangat cepat dan akurat. Cuman di sini pas waktu kalian daftar di awal, kalau misalnya kalian udah pakai tempered glass bawaannya, di sini bakalan berasa tebel banget dan otomatis fingerprint kalian gak bakalan kebaca. Tapi ingat, itu cuma pas waktu di awal-awal kalian pengen regress fingerprint aja. Otomatis gue harus buka dulu tempered glassnya, lalu daftarkan fingerprint gue, dan itu baru bisa kebaca normal. Ya sebenarnya ini bukan permasalahan yang rumit. Kalian bisa ganti aja tempered glassnya ataupun ganti anti goresnya dengan yang lebih tipis. Jangan pakai screen protector bawaan kalau misalnya pengen regress fingerprint karena terlalu tebal. By spek Itel S25 Ultra ini untuk masalah layarnya bisa gue bilang sih udah oke. Panelnya udah pakai panel AMOLED 120 Hz juga, resolusi Full HD+. Tingkat brightness di angka 1400 nits. Dari segi warna dan juga kecerahan masih bisa dibilang oke lah, fun to use banget kalau misalnya kita pakai di ortur. Nah, layarnya juga udah support always on display alias AUD teman-teman. Tapi di sini AUD-nya nggak bisa terus-terusan nyala. Lalu untuk refresh rate-nya, yang dimana di sini nggak 120 Hz konstan ya teman-teman. Jadi layarnya ini adaptive refresh rate dan juga kita nggak bisa milih fix refresh rate di angka 120 Hz. Jadi nantinya bakalan ngikutin aktivitas apa yang lagi kalian jalankan dan aplikasinya support 120 Hz atau enggak. Sekarang kita beralih ke masalah SoC aja. Ini bagian yang paling ditunggu-tunggu dari smartphone-nya satu ini. Ya, karena buat SoC-nya udah pakai Unisoc T620. Ini bisa dibilang SoC baru dan gue juga belum benchmark SoC yang satu nih. Tapi pas waktu gue benchmark di smartphone ini mendapatkan skor yang terbilang
cukup tinggi dari skor Antutu ya, dimana dapat di angka 330 ribuan rata-ratanya. Pas waktu kita running 5 kali pun juga skornya terbilang stabil. Untuk Geekbench 6 di single core dapat di angka 480-an sampai 490, dan multi core dapat di angka 1400-an. 3D Mark benchmark skornya cukup lumayan tinggi menurut gua. Dengan stress testnya pas waktu gua coba, stability dapat di angka 99,3%, yang artinya ini bagus. Suhunya juga masih terkontrol di angka 33 derajat Celcius dengan baterai berkurang sekitar 3% pas waktu kita stress test di 3D Mark benchmark. Nah, nggak sampai di situ, gue CPU throttling pun juga lakuin di smartphone-nya satu ini seperti biasa, 3 skenario. Hasilnya ketiga skenario ini mendapatkan skor ataupun grafik yang bisa dibilang oke banget. Di 30 menit memang ada sedikit drop ataupun throttling di tengah-tengah tes, tapi di 45 menit terbilang bagus nih di semua tesnya. Dan di 60 menit pun juga demikian, masih aman, lancar, dan warna hijau gitu. Temperatur tertinggi cuma di angka 42 derajat Celcius aja. Itu pun pas waktu kita tes di skenario yang ketiga alias 60 menit. Sekarang kita ke gaming test aja. Gue nggak gaming test banyak-banyak di smartphone ini karena gue tahu ini smartphone ya pastinya ngap-ngapan teman-teman. Jadi gue pilih game-game yang bisa dibilang masih fun to use banget dipakai di smartphone ini. Seperti Mobile Legends Bang, settingannya high ultra, FPS dapat di angka 50 sampai 60 dan minim terjadi frame drop. Udah aman banget. Baterai berkurang sekitaran 10% selama 30 menit bermain dan temperatur suhunya di angka 40 derajat Celcius. Lalu game PUBG Mobile settingannya udah tembus ke settingan smooth ultra, FPS dapat di angka 30 sampai 40, bisa kalian lihat aja. Dan buat kita bermain selama 30 menit, baterai itu berkurang sekitaran 11% dengan temperatur cuman nyentuh di angka 40 derajat Celcius. Nah, untuk naasnya di sini smartphone ini nggak support gyro hardware. Jadi pas waktu kita main game PUBG Mobile, gyronya delay teman-teman. Gue nggak coba banyak game memang karena memang ini bener-bener terbatas banget. Tapi kalau misalnya buat main game Free Fire ataupun HOK harusnya lancar. Cuman buat main game Genshin Impact kayaknya harus mikir 2 kali karena settingnya low 60 fps bakalan frame drop nih HP. Cuman ya udah. Sekarang kita beralih ke bagian baterai aja. Kapasitasnya 5000 mAh dengan tukang fast charging 18 watt. Di sini gue nggak komplain sama sekali buat smartphone yang satu ini. Bahkan gue bisa bilang smartphone ini oke banget karena buat segmentasi baterai smartphone ini masih memberikan fitur bypass charger. Ya, fitur yang menurut gue gokil banget karena kalau misalnya kita pakai fitur bypass charger, kita masih bisa main game sambil ngecas dan tanpa worry baterainya bakalan bermasalah. Ya, cuman gue nggak rekomendasiin sering-seringan pakai fitur ini karena mungkin aja ada daya yang loss ke baterai. Jadi better kalau misalnya kalian pakai fitur ini pas lagi darurat aja. Sekarang kita beralih ke bagian kamera. Di sini kamera unik banget, dari layoutnya aja bisa kalian lihat nih ya, banyak banget. Di sini kalau bisa bilang banyak banget gimmick ya. Sebenarnya sih untuk kamera yang pakai cuma satu aja, resolusi 50 megapiksel kamera utama. Di sini juga ada sensor, nggak tahu lah sensor buat apa. Nah, buat hasil foto sih gue jujur nggak expect kalau misalkan Itel S25 Ultra ini cukup bagus. Gue nggak bisa bilang ini terbagus buat di harganya, tapi menurut gue warna yang dihasilkan itu bener-bener gonjreng dan enak dilihat. Processing gambarnya bisa gue bilang maksimal daripada seri sebelumnya, dan juga detailnya masih bisa tergolong tajam walaupun memang ditingkatkan dari segi sharpeningnya nih. Nah, untuk warna awannya dan juga SDR gue bisa bilang di sini udah cukup oke. Terutama warnanya masih bisa dijepret dengan sangat bagus, terus juga detail awannya masih terlihat oke. Ya, jadi kurang lebih buat hasil perekamannya seperti ini dari Itel S25 Ultra nih. Ini resolusi Full HD 30 fps. Audionya bisa kalian denger sendiri aja. Dan ini nggak ada fitur image stabilisasi ya teman-teman ya. Ya, jadi bisa dibilang video kualitasnya ala kadarnya aja sih. Oke, ini buat hasil perekaman kamera depan dari Itel S25 Ultra, resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini dalam kondisi ruangan yang pencahayaannya itu mempenghuni ya teman-teman ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian nilai sendiri aja. Terakhir untuk masalah harga, jujur harga gue masih belum tahu sampai video ini dibuat mungkin, tapi kalau misalkan harganya udah keluar nanti gue bakalan tulis di kolom deskripsi ya, atau di kolom komentar nanti gue bakalan pin. Tapi mungkin range gue di harga sekitaran 2 jutaan kecil kali ya, karena memang gue lihat dari seri sebelumnya harganya sekitaran 2 jutaan kecil. Gue berharap sih 2,1 atau mungkin 199 kali ya, ataupun 2 jutaan pas. Ya kita tunggu aja lah nanti soal masalah harga. Tapi yang jelas ini apa yang menarik banget buat kalian lirik.
pick Itel S25 Ultra dari salah satu smartphone yang gokil menurut gua buat gebrakan Itel tahun 2024 akhir tahun ini. Ya gua nggak tahu lah jujur apa yang dipikirkan sama Itel sampai bisa bikin desain semirip ini. Apalagi namanya udah bikin orang ambigu. Mungkin kalau orang nanya HP lo apaan? S25 Ultra bro. Lah kan belum keluar. Salah, itu Itel yang gue pakai. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat, boleh banget langsung DM di Instagram kita di @reptekno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung klik linknya ada di deskripsi. Ataupun pengen beli smartphone ini, langsung aja klik yang ada di sini. Di sini ada keranjang kuning ya. Cara pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.